Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafik Aziz Abbas, NIM 220301500093 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan PJKR. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yakni 1. Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, 2. Kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan, dan 3. Kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau otokritisme. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan, tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya. Jenis-jenis kecerdasan majemuk. 1. Kecerdasan linguistik. 2. Kecerdasan logika matematis. 3. Kecerdasan musik. 4. Kecerdasan spasial. 5. Kecerdasan intrapersonal. 6. Kecerdasan interpersonal. 7. Kecerdasan kinestetik dan jasmani. 8. Kecerdasan naturalistik. Prinsip-prinsip kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk bukan sekedar beragam jenis kecerdasan. Ada 6 prinsip kecerdasan majemuk yang mengubah cara pandang kita terhadap kecerdasan, di antaranya yaitu: pertama, kecerdasan adalah kemampuan yang bervariasi. Mengenali kecerdasan anak bukan bertujuan untuk membuat peringkat, seperti yang sudah sering kita jumpai dalam tes IQ atau seleksi masuk di kelas khusus. Kedua, kecerdasan adalah preferensi. Preferensi dapat diartikan kesesuaian. Dalam diri setiap anak mengandung berbagai kecerdasan. Ketiga, setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan. Kecerdasan majemuk tidak bersifat tipikal type theory. Artinya, seseorang tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan yang sesuai dengan dirinya. Keempat, orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga mencapai kapasitas yang dibutuhkannya. Menurut Gardner, meskipun seseorang mengalami kekurangan pada sebuah atau beberapa jenis kecerdasan, setiap orang punya kapasitas untuk mengembangkan semua kecerdasannya jika diberikan dorongan dan bantuan yang tepat. Kelima, beragam kecerdasan bekerja bersama dengan cara yang kompleks. Menurut Gardner, tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri tanpa kecerdasan lain. Keenam, ada banyak cara untuk cerdas pada setiap jenis kecerdasan. Tidak ada standar baku bahwa seseorang harus memenuhi sejumlah atribut tertentu untuk menjadi cerdas pada area yang spesifik. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Ada 3 faktor penting yang berkaitan dengan apakah kecerdasan dapat berkembang atau tidak, yaitu: 1. Faktor biologis, 2. Faktor bawaan, 3. Faktor minat dan pembawaan yang khas. Cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Pertama, cara mengembangkan kecerdasan linguistik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Mengajak anak berbicara sejak bayi. Anak memiliki pendengaran yang cukup baik, sehingga dianjurkan berkomunikasi dan menstimulasi anak dengan mengajaknya berbicara. 2. Membacakan cerita atau mendongeng sebelum tidur atau dapat dilakukan kapan saja sesuai situasi dan kondisi. 3. Bermain mengenalkan huruf abjad, kartu bergambar beserta kosakatanya. 4. Merangkai cerita dengan memberikan potongan gambar dan membiarkan anak untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan tentang gambar tersebut. 5. Berdiskusi tentang berbagai hal yang ada di sekitar anak. 6. Bermain peran. Bermain peran dapat membantu anak mencoba berbagai peran sosial yang diamatinya. 7. Mendengarkan dan memperkenalkan lagu anak-anak. Mengajak anak bernyanyi lagu. Kegiatan ini sangat menggembirakan anak. Selain mempertajam pendengaran anak, memperdengarkan lagu juga menuntut anak untuk menyimak lirik dan menirukan, sehingga dapat menambah kosakata dan pemahaman arti bagi anak. Dalam pembelajaran guru di dalam kelas terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan linguistik. 1. Bercerita. 2. Tukar gagasan. 3. Rekaman. 4. Menulis jurnal. 5. Publikasi. Cara mengembangkan kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual dan pola numerik, dan pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk merangsang kecerdasan matematis logis adalah sebagai berikut. 1. Menempelkan poster-poster matematika, seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. 2. Mengajarkan cara hitung yang menyenangkan dan mudah dilakukan di mana saja, misalnya dengan jari. 3. Memberi alat untuk menghitung seperti sempoa bila ia belum lancar menghitung. 4. Membelikan komik-komik matematika dan pelajaran lainnya untuk mengatasi kelemahannya pada pelajaran lain. 5. Menstimulasi dengan program komputer yang mengajarkan teknik membaca logis. 6. Mengajak anak bermain permainan yang menggunakan logika untuk menenangkannya. Misalnya, catur, teka-teki, tebak-tebakan, dan lain-lain. 7. Menyelesaikan puzzle, permainan ular tangga, domino, dan lain-lain.
Permainan ini akan membantu anak dalam latihan mengasah kemampuan memecahkan berbagai masalah dengan menggunakan logika. 8. Mengenal bentuk geometri dapat dimulai dengan kegiatan sederhana dengan sejak anak masih bayi, misalnya dengan menggantung berbagai bentuk geometri. Cara mengembangkan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik dapat dikembangkan melalui cara-cara berikut. 1. Menari. 2. Bermain peran. 3. Olahraga. 4. Melatih keterampilan fisik. Kesimpulan. Menurut pendekatan psikometris, kecerdasan dipandang sebagai sifat psikologis yang berbeda pada setiap individu. Kecerdasan dapat diperkirakan dan diklasifikasi berdasarkan tes inteligensi. Seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi EQ intellectual quotient, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logiko-matematik, linguistik, dan spasial.